Ayo, kutunjukkan sesuatu padamu. Selama di penjara di Columbia Correctional Facility, Jeffrey mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Dia mencoba bercanda dengan petugas, meminta pisau cukur dan sianida, namun petugas terlihat gak tertarik. Jeffrey lalu mendapat sebuah surat dari seorang gadis bernama Alice. Dia memberitahu jika di sekolah ada anak-anak yang berdandan menggunakan cosplay Jeffrey untuk menakuti siswa lain di hari Halloween, dan itu berhasil. Alice juga memberitahu jika ada orang yang sudah membuat komik tentang Jeffrey, dan dia juga mengirimkan selembaran contohnya. Alice berkata jika dia menyukai komik itu dan berharap Jeffrey membalas suratnya dengan imbalan uang $5. Alice juga menandai dirinya adalah penggemar terberat Jeffrey. Jeffrey pun membalas dengan menggambar tangannya di selembaran kertas lalu menulis catatan kecil untuk Alice di bawahnya. Suatu hari di ruang makan, Jeffrey berteriak tentang paha ayam lalu meletakkan saus tomat di atas tulang yang sudah dipotong. Kemudian berbicara bagaimana keadaan setelah dia selesai dengan korbannya. Semua narapidana di sana merasa risih dan salah satu pria berkulit hitam berkata tidak suka itu. Tapi Jeffrey membalasnya, Penggemarku suka. Glenda memutuskan untuk kembali ke apartemen sebelumnya, meski Cassandra melarang karena khawatir kenangan tentang Jeffrey akan menghantuinya. Cassandra meminta agar ibunya tetap tinggal bersamanya, namun Glenda menolak. Sampai di sana, masih banyak orang berkeliaran di sekitar apartemen, termasuk mobil-mobil para reporter media berita. Setibanya di kamar, Cassandra lagi-lagi meminta ibunya untuk berpikir 2 kali untuk tinggal di tempat itu kembali. Namun Glenda gak punya pilihan lain dan gak akan membiarkan Jeffrey merenggut segalanya, termasuk kamar itu. Di penjara, Jeffrey membayar penjaga $20 yang ia dapatkan dari Alice untuk mendapatkan rekaman suara ikan paus, dan Jeffrey memainkannya sebelum tidur dengan kaos kaki menutupi wajahnya. Tentu saja erangan suara ikan paus itu mengganggu tahanan lain. Hingga akhirnya penjaga lain menyita perekam itu. Di sini Jeffrey tampak kesal dan si penjaga berharap Jeffrey diberi hukuman kursi listrik. Jeffrey dengan santainya mengatakan jika dia sudah berulang kali memintanya, tapi justru mereka memberikan penjara seumur hidup sebagai gantinya. Shirley, ibu Tony Hughes, mendapat kiriman paket dari orang-orang yang menuliskan buku komik tentang Dahmer. Dan dia sangat marah. Gak suka melihat ada orang yang memanfaatkan kisah kelam keluarga para korban menjadi cuan. Dia ingin menuntut si pembuat komik itu, tapi pengacaranya justru lebih khawatir dengan novel yang ditulis ayahnya Jeffrey Dahmer sendiri. Novel itu pasti akan laku keras dan menghasilkan pundi-pundi uang, dan keluarga para korban lagi yang akan dirugikan karena gak akan mendapatkan apa-apa. Oh iya guys, sebelumnya, para korban Jeffrey ini memang rata-rata orang susah semua guys. Dan sejak ada kejadian itu, semua orang menyoroti beritanya hingga kehidupan mereka tambah sengsara guys. Jadi, pengacara itu menyarankan agar Shirley bersama keluarga korban lainnya bersatu untuk menuntut siapapun yang memanfaatkan musibah keluarga mereka sebagai sumber uang. Di tempat lain, Lionel dan Shari sedang membaca ulasan buku yang ditulis Lionel yang tampaknya mendapatkan ulasan positif dari pembaca. Di sini cukup menarik guys. Kan putra Lionel sendiri pembunuhnya, tapi kehidupan dia seperti gak menderita kayak keluarga para korban anaknya itu. Jeffrey melihat berita di TV tentang buku yang ditulis ayahnya itu. Bahkan saat wawancara, Lionel berniat akan mengangkatnya menjadi sebuah film. Hal itu membuat Jeffrey tersenyum bangga, tapi tentu tidak bagi keluarga para korban. Gak butuh waktu lama, Lionel mendengar dampak hukum tentang buku yang diterbitkannya. Seorang hakim telah memerintahkan Lionel untuk memberikan keuntungan dari penjualan buku itu kepada para keluarga korban.
karena mereka sangat marah tentang uang yang dihasilkan dari cerita horor yang dibuat dengan menggunakan nama para korban yang tentu saja dicintai oleh keluarganya. Di rumah keluarga Simta Somphone, mereka mendapatkan telepon rasis misterius yang benar-benar jahat dan menyuruh mereka semua kembali ke tempat asalnya. Bayangan-bayangan teror itu terus menghantui hingga trauma yang dialami Somsak bangkit lagi dan semakin menjadi-jadi. Bahkan memunculkan mimpi buruk bagaimana Jeffrey Dahmer menghabisi adiknya, Conerak. Semua orang yang hidupnya dulu pernah disentuh oleh Jeffrey benar-benar berubah drastis, trauma dan kegelisahan yang berkelanjutan. Di serikat kepolisian, mereka justru berpesta merayakan kembalinya dua oknum mereka yang sebelumnya dilepas tugaskan karena kasus Conerak. Sementara di lain tempat, kepala polisinya, si Chief, memberikan penghargaan jasa warga kepada Glenda Cleveland atas usahanya untuk mencoba dan menyelamatkan Conerak. Glenda mengatakan dia akan menerima penghargaan hanya jika polisi berbuat lebih baik dan jangan membiarkan kejadian seperti itu terjadi lagi. Keluarga Simta Somphone juga sibuk mencari gugatan perdata atas kasus Jeffrey dan Conerak. Pengacaranya akan menuntut 10 juta dolar. Pengacara itu juga mendengar tentang pelelangan barang-barang Jeffrey Dahmer dan memastikan hasil uangnya akan diberikan kepada keluarga para korban. Tapi di tengah memperjuangkan hak-haknya sebagai korban, keluarga Simta Somphone justru mendapat cibiran dari orang-orang berkulit putih dan mendapat teror rasisme sepanjang malam. Keluarga Simta Somphone pun melakukan doa bersama. Sementara itu, Glenda dan beberapa penghuni apartemen lainnya seakan diganggu oleh bayang-bayang suara teriakan, jeritan, kegaduhan, percekcokan dan suara mesin listrik dari kamar Jeffrey sebelumnya. Mereka akhirnya turun ke bawah, memutuskan untuk tidur bersama di lobi, karena hanya dengan begitu mereka bisa menghilangkan traumanya sejenak. Hal itu berlangsung lama sebelum manajer menghentikannya demi alasan keamanan. Hari berikutnya, Glenda pergi ke pemakaman Conerak, di mana keluarga sedang berduka dan seorang pendeta yang sebelumnya membantu keluarga Simta Somphone datang dari Laos juga ikut membantu di sana. Glenda pergi untuk berbicara dengan ayah Conerak. Glenda memperkenalkan diri dan meminta maaf kepadanya karena waktu itu sudah mempercayai polisi, bahkan meski dia tahu jika ada sesuatu yang salah. Ayah Conerak terlihat lapang dada dan mengatakan gak apa-apa, karena Glenda sudah melakukan semua yang dia mampu. Lionel pergi mengunjungi ibunya yang sekarang berada di panti jompo. Dia menyesalkan filmnya gak berlanjut karena mungkin produsernya takut. Padahal Lionel hanya ingin membantu orang tua lain agar mewaspadai tanda-tanda peringatan terhadap anak mereka jika merasa ada yang aneh. Lionel memberitahu ibunya bahwa Jeffrey mencintainya dengan caranya sendiri. Lionel yakin jika ibunya sudah melakukan yang terbaik untuk mencoba dan membantu cucunya itu. Malam hari, Glenda bertemu dengan beberapa pria muda yang mengambil foto dengan gaya yang aneh-aneh di luar gedung apartemen mereka. Kayak si paling konten itu tuh, yang apa-apa tuh dijadiin konten. Cassandra yang emosi menghancurkan kamera pria itu. Mereka lalu naik ke atas dan menyalakan televisi untuk melihat berita Jeffrey di acara Deadline dengan ayahnya yang berbincang tentang pembunuhan dan motifnya. Gak ada satupun dari keluarga korban senang melihatnya di televisi, meski mereka gak bisa berpaling. Adegan ini bisa dijadikan contoh bagi negara manapun termasuk Indonesia. Kenapa orang kriminal itu gak diperbolehkan tampil di televisi? Kisah mengerikan Conerak diceritakan oleh Jeffrey, tetapi Glenda gak bisa mendengarkannya lagi dan mematikan televisi. Glenda gak mengerti mengapa Jeffrey bisa menceritakan kisahnya di semua tempat seperti kisah Halloween. Lalu polisi datang untuk menangkap Cassandra karena mendapatkan laporan jika Cassandra menyerang dan sudah merusak kamera orang. Kejadian rasis di sini terjadi lagi, meski Glenda mengatakan jika pria itu yang melanggar peraturan. Tapi polisi gak percaya hanya karena si pelapor berkulit putih.
Beberapa hari kemudian, seorang pengembang real estate atau yang suka membeli properti gitu bernama Joe Zilber membayar banyak uang untuk mendapatkan semua barang-barang lelang milik Jeffrey Dahmer untuk dimusnahkan dan memastikan barang-barang itu benar-benar hancur karena gak ingin ada seseorang yang mengoleksinya. Joe lalu membagikan uang itu ke semua keluarga korban. Masing-masing dari mereka mendapatkan $32.000. Lalu setelah itu kita melihat ayahnya Somsak dan Konerak ini lagi-lagi mendapatkan telepon rasis yang selama ini ternyata berasal dari dua oknum polisi yang membawa Konerak ke Jeffrey sebelumnya, di mana mereka sempat diberhentikan dan sekarang dipekerjakan lagi. Harusnya ditembak mati aja lah polisi gak berguna kayak gini. Ron Flowers sedang bekerja menjadi penasehat bagi orang-orang meski bisa kita lihat jika dia sendiri sebenarnya butuh penasehat juga. Karena masih trauma atas apa yang dilakukan Jeffrey Dahmer padanya masih terbayang-bayang di ingatannya. Glenda mendapat kabar dari manajer gedung bahwa gedung itu sekarang sudah dibeli pemerintah kota untuk dihancurkan dan memberikan para penghuni 60 hari untuk meninggalkannya. Mereka juga akan memberikan uang relokasi pada para penghuni. Dan 2 bulan kemudian, gedung itu benar-benar dihancurkan. Glenda melihat bayangan Jeffrey Dahmer di jendela saat penghancuran dilakukan, dan Cassandra memeluk ibunya. Di penjara, Jeffrey duduk di sebuah jamaat narapidana, mengheningkan cipta dengan tahanan lainnya. Lalu tiba-tiba, dia diserang dan ditikam tepat di lehernya oleh seorang tahanan berkulit hitam. Tapi kejadian itu gak membunuh Jeffrey. Jeff yang berada di rumah sakit penjara mendapatkan surat dan terlihat senang saat melihat kartu Natal yang mengerikan di mana menampilkan Sinterklas memegang kepala orang yang terpenggal. Seorang pria bernama Dave menulis bahwa dia adalah penggemar Jeffrey dan menyamakan Jeffrey Dahmer dengan Michael Myers, salah satu tokoh fiksi dalam film yang sangat fenomenal masa itu. Astaga, bahkan monster penjahat pun memiliki penggemar. Oh, dunia benar-benar sudah gila sejak dulu kala, anjir. Pak Sinta Sompon, aku Glenda Clifford. Akulah yang menelpon polisi tentang anakmu. Aku yang tinggal di gedung. Aku sangat menyesal. Sudah kuduga ada yang salah. Dan seharusnya aku tidak pernah percaya polisi saat mereka bilang semuanya baik-baik saja. Karena ternyata tidak. Tidak apa-apa. Tidak bisa. Kau sudah lakukan semua yang kau mampu.